apa kabar kamu? Baik, Tante. Kamu tuh kemana aja? Tante telepon ibu kamu, katanya kamu pindah tugas ke Surabaya. Sebenarnya aku sih yang minta pindah. Oh gitu. Kita ke dalam aja yuk, banyak cerita, yuk. Ayo, Tante. Banyak cerita, yuk masuk. Kita ngobrolnya di dalam aja ya. Ayo yuk. Iya, Tante. Tante tahu kenapa kamu minta dipindah tugaskan ke Surabaya. Karena kamu kecewa sama Firman. Tante juga kecewa sama dia. Sebenarnya Tante berharap kamu itu menikah sama Firman. Tapi kenyataannya Firman malah memilih gadis lain. Ibu mana sih yang gak kecewa sama perbuatan anaknya? Tante, udahlah. Gak usah dipikirin, kan udah lewat. Yang pasti Tante lagi happy kan karena udah punya cucu? Cucu? Cucunya siapa? Iya, anaknya Mas Firman. Sampai hari ini Firman itu belum punya anak. Mungkin Siska itu mandul. Tapi Firman masih saja membela istrinya. Makanya Tante suruh Firman ke dokter untuk memeriksakan Siska. Siapa tahu omongan Tante itu benar. Menurut aku, kamu lebih baik jujur dengan suami kamu, Sis. Ya, supaya dia tahu dengan keadaannya sebenarnya. Kalau gini terus sih, suami kamu juga nggak akan respect sama kamu. Iya sih, Mas. Tapi aku takut sama akibatnya. Takut gimana maksud kamu? Ya, aku tahu lah suami aku itu gimana. Memang di luar dia kelihatan hebat, punya kemauan yang keras, orang yang mandiri, dan itu udah terbukti saat dia nikahin aku. Walaupun ditentang sama ibunya, dia tetap nikahin aku. Dia itu adalah orang yang rapuh, apalagi kalau ada masalah. Oh, begitu ya. Jadi, menurut Mas apa yang harus aku lakuin? Kamu hari ini ada kerjaan lain? Nggak ada, Tante. Aku kan kesini cuma mau ketemu sama Tante aja. Gimana kalau antar Tante ke rumah Firman? Tante mau lihat hasil pemeriksaan dokter. Yuk. Oke. Hai, Mas. Apa kabar? Baik. Kamu ngapain di sini? Mau ketemu sama Tante aja, kangen. Kebetulan kamu datang, jadi ibu nggak usah ke rumah kamu. Siska mana? Dia sedang pergi, Bu, sama temennya. Gimana hasil pemeriksaan dokter? Tante, Mas, aku ke belakang dulu ya, Tante. Nggak usah, kamu di sini aja. Biar kamu juga tahu apa yang dibicarakan Tante itu benar atau tidak. Gimana hasil pemeriksaan dokter? Bener kan apa kata ibu kalau Siska itu mandul? Firman, ibu tanya sama kamu, mana hasil dokter? Siska mandul kan? Iya, Bu. Ceraikan Siska. Ceraikan? Iya, Tante. Firman, apalagi sih yang diharapkan dari perempuan mandul seperti Siska? Ibu tuh nggak mau garis keturunan ibu terputus gara-gara kamu nggak punya anak. Coba kalau kamu tuh dengerin omongan ibu. Kamu tidak menikah sama dia, ibu melarang kamu itu bukan tanpa alasan. Menikah itu harus jelas bebet bibit bobotnya. Ya tapi apa nggak ada solusi lain, Bu? Selain cerai?
Kamu ceraikan Siska atau kamu menikah lagi? Seorang laki-laki itu akan diakui laki-laki kalau dia sudah bisa memberikan keturunan. Itu yang harus kamu tunjukkan pada orang lain. Kenapa? Hah? Kamu nggak berani ngomong sama Siska? Ibu yang akan bicara sama Siska. Maaf, Bu. Nunggu lama ya? Aku tadi habis dari swalayan sebentar. Aku buatin minum dulu ya, Bu. Gak perlu. Saya kesini cuma mau memberitahukan sama kamu. Ini masalah perkawinan kamu dengan Firman. Ada apa ya, Bu? Sebaiknya kamu minta cerai sama Firman atau biarkan Firman menikah lagi supaya dia bisa punya anak. Jadi, Mas Firman udah cerita sama Ibu. Ya iyalah, saya itu ibunya. Ibu mana yang tega membiarkan anaknya hidup merana gara-gara punya istri mandul kayak kamu? Ya, jadi nggak salah kalau saya itu tidak merestui perkawinan kamu dengan Firman. Karena kamu ternyata nggak jelas bibit, bebet, dan bobotnya. Tapi Bu, memangnya nggak ada solusi lain? Kan mengadopsi anak juga bisa. Hah? Adopsi anak? Kamu pikir gampang adopsi anak? Gimana kalau anak yang kamu adopsi itu ternyata penyakitan? Dan saya mau keturunan langsung dari Firman. Jadi tidak ada pilihan lain. Kamu cerai dari Firman atau biarkan Firman menikah lagi supaya dia punya anak. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku rela dihina seperti itu, ya Allah. Tapi aku tidak bisa terima kalau dibilang tidak punya bibit, bebet, bobot yang tidak baik. Bukankah di matamu semua manusia sama, ya Allah? Mas, kamu kemana sih, Mas? Aku lagi mau ngomong sama kamu. Sebaiknya kamu minta cerai sama Firman atau biarkan Firman menikah lagi supaya dia bisa punya anak. Ibu mana yang tega membiarkan anaknya hidup merana gara-gara punya istri mandul kayak kamu? Mas, dari mana aja sih? Aku telepon berkali-kali nggak diangkat-angkat, Mas. Mas, Ibu tadi siang kesini. Ibu telepon kamu juga. Mas, Mas jawab dong, jangan diem aja, Mas. Ya kamu tinggal ngikutin aja kan apa kata ibu. Apa sih susahnya? Jadi kamu mau nurutin apa permintaan Ibu? Kalau memang itu solusi yang terbaik, kenapa tidak? Toh itu demi kebaikan keluarga kita juga kan? Mas! Mas! Jadi menurut kamu aku ngizinin kamu nikah lagi itu untuk kebaikan? Iya? Daripada kamu aku ceraiin, Mas, kamu sendiri yang bilang sama aku, Mas. Kita menikah atas dasar cinta, bukan atas dasar anak, Mas. Siska, kamu dengar ya? Aku memang pernah ngomong kayak gitu sama kamu, tapi itu dulu. Aku nggak mau dong.
Sekarang aku dianggap laki-laki yang tidak sempurna karena aku nggak bisa ngasih keturunan. Sekarang kamu pilih. Kamu mau turutin kata-kata ibuku atau kamu aku ceraiin? Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Kenapa suamiku tiba-tiba berubah begitu? Apa aku harus cerai dengan suamiku? Gimana saksi? Akhirnya Mas Firman jadi suami aku juga. Siska, tunggu pembalasan aku ya. Kamu ngapain kesini? Saya mau ketemu sama Mas Firman. Ada urusan apa? Saya mau minta uang belanja. Dia udah nggak nafkahin saya selama 2 bulan. Alah, bohong banget sih. Dia nggak pernah kayak gitu kok. Demi Allah saya nggak bohong. Udah nggak usah ngelak deh. Dia selalu kasih uang belanja kok sama aku. Kamunya aja kali nggak pernah bisa pegang uang, nggak bisa ngatur keuangan, iya kan? Siapa suruh kamu masuk sih? Siapa yang suruh kamu masuk? Ih, kamu denger nggak sih? Siapa yang suruh kamu masuk? Aku berhak datang ke sini. Karena ini rumah ibu suamiku, rumah mertuaku. Siapa bilang ini rumah ibu mertua kamu? Yang saya anggap mantu itu cuma Widya. Sekarang kamu pergi. Iya, sebaiknya kamu pergi. Sana, keluar. Aduh. Dan jangan pernah kesini lagi, ngerti kamu? Salah aku apa ya Allah? Sampai aku tidak diperbolehkan menemui suamiku. Apa begitu rendahnya derajatku yang memang dibesarkan di panti asuhan? Sampai ibu mertuaku tidak menganggap aku sebagai menantunya.